Kita punya data, semula yang memilah sampah di Denpasar itu cuma 30%, tapi sekarang sudah mencapai 70%. Luar biasa. Kecepatan. Organik, non-organik, dan residu. Di Denpasar, di Bandung bahkan lebih dari 70%, 80% memilah sampah. Dalam waktu hitungannya dari 1 April sampai 14 April itu sudah mencapai 70%, dalam waktu 2 minggu naik 40%. Ini yang luar biasa, yang dulu nggak bisa, bertahun-tahun nggak bisa, sekarang dalam waktu 2 minggu bisa. Kenapa bisa? Karena ada tekanan. Gubernur Koster ajak Sivitas Akademika Universitas Warmadewa batasi timbulan sampah plastik sekali pakai dan kelola sampah berbasis sumber. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pemberlakuan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, pengelolaan sampah berbasis sumber, dan gerakan Bali Bersih Sampah merupakan upaya dari pemerintah Provinsi Bali dalam penanganan sampah di Provinsi Bali. Mengingat mulai 1 Agustus 2026 pembatasan sampah organik, anorganik, dan sampah residu ke tempat pemrosesan akhir TPA Suwung, Menteri Lingkungan Hidup RI Dr. Hanif Faisal Nurofik juga telah menegaskan TPA di Bali maupun di seluruh Indonesia tidak diperbolehkan lagi ada aktivitas open dumping sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Hal itu disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat menjadi narasumber dialog publik BEM Universitas Warmadewa Unwar dengan tema Koster menjawab menelisik masa depan Bali di tengah ancaman krisis lingkungan yang berlangsung di Gedung Auditorium Widya Sabah Utama Universitas Warmadewa pada Jumat Sukra Umanis Ukir 24 April 2026. Kehadiran Gubernur Bali didampingi langsung oleh Ketua Yayasan Sri Kesari Warmadewa Profesor Dr. Andes Ana Agung Gede Oka Wisnumurti MSI, Rektor Universitas Warmadewa Profesor Dr. Insinyur Igede Suranaya Pandit MP, Presiden BEM Universitas Warmadewa Putu Gede Raka Trisna Arisastra, dan dihadiri oleh para mahasiswa serta akademisi Universitas Warmadewa. Dalam paparannya, Gubernur Koster menyampaikan sampah di Bali memang menjadi masalah serius. Dalam pengelolaannya saat ini, Koster mengungkapkan ada 43% sampah dibawa ke TPA, 16% telah dilakukan penanganan sampah, 18% dilakukan pengelolaan sampah, dan 23% ada yang membuang sampah ke lingkungan. Contoh nyata adanya pembuangan sampah ke kawasan lingkungan secara ilegal ditampilkan langsung oleh Koster. Lebih lanjut, Gubernur Wayan Koster yang merupakan mantan peneliti di Badan Penelitian dan Pengembangan Balitbang Depdikbud RI ini menguraikan bahwa saat ini di Bali juga terdapat jenis sampah seperti sampah organik yang jumlahnya mencapai lebih dari 60%, lalu lebih dari 17% adalah sampah plastik. Sedangkan untuk jenis sumber sampahnya, Koster menyebut sumber sampah berasal dari kegiatan rumah tangga yang jumlahnya lebih dari 60%, sedangkan di pasar jumlahnya lebih dari 7%, dan dari perniagaan jumlah sampahnya lebih dari 11%. Sampah di Bali ini begini nih kondisinya. Total Bali itu 3.430 ton per hari. Terus yang paling besar adalah Denpasar, 1.005 ton. Ini beberapa tahun yang lalu, sekarang ini sudah 1.033 ton per hari. Denpasar paling besar. Kemudian Bandung 547 ton per hari. Sekarang ini sudah lebih daripada 600 ton per hari. Sampah rumah tangga dan sampah hotel, restoran. Yang lain tetangganya adalah Gianyar cukup besar, 562 ton. Kemudian juga mana lagi? Buleleng. Yang lain-lain masih ratusan. Karangasem 280, Tabanan 200. Jadi ini sampah kita. Atas kondisi itu, Gubernur Koster menegaskan telah memperlakukan program dan upaya dalam penanganan sampah, yaitu pertama dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, di mana regulasi ini mulai berlaku pada 21 Desember 2018.
Dalam regulasi tersebut yang dibatasi ialah tas kresek, pipet plastik, dan styrofoam. Program dan upaya dalam penanganan sampah yang kedua adalah mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber, di mana regulasi ini berlaku pada 5 November 2019 dan dalam implementasinya menyasar ke 636 desa, 80 kelurahan, 1.500 desa adat. Namun kendala yang dihadapi dalam penerapan pengelolaan sampah berbasis sumber ini diantaranya meliputi satu, akibat kurang kondusifnya situasi karena adanya pandemi COVID-19 yang dimulai dari Maret 2020 hingga 2022, sehingga secara psikologis sulit memberlakukan peraturan dengan tegas. 2, masyarakat belum terbiasa memilah sampah organik, anorganik, dan residu. Namun saat ini di tahun 2026, kata Menteri Lingkungan Hidup bahwa 70% warga Kota Denpasar sudah melakukan pemilahan sampah yang sebelumnya hanya 30%. Kemudian di Kabupaten Badung lebih dari 70% warganya memilah sampah. 3, keterbatasan anggaran untuk penyediaan fasilitas pengelolaan sampah berbasis sumber, terutama di kelurahan, tidak ada anggaran khusus. 4, keterbatasan lahan untuk pembangunan TPS 3R, terutama di kelurahan. 5, sulit diterapkan di perkotaan karena memiliki volume sampah yang besar dan lahan terbatas. Program ketiga dengan memberlakukan gerakan Bali Bersih Sampah sesuai Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2025. Kebijakan ini dimulai pada 2 April 2025, pertimbangannya untuk menjaga pelestarian alam semesta beserta isinya berdasarkan nilai kearifan lokal Bali, Satkerti yang meliputi Atmakerti, Wanakerti, Segarakerti, Danukerti, Janakerti, dan Jagatkerti, sesuai visi pembangunan Bali Nangun Satkerti Loke Bali, yang bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerabat Bali yang sejahtera dan bahagia skala niskala, melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru. Pertimbangan selanjutnya karena Bali merupakan destinasi wisata utama pariwisata dunia yang harus memberikan kenyamanan bagi wisatawan guna mewujudkan pariwisata Bali berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Menutup paparannya, Gubernur Koster menyampaikan upaya pembatasan plastik sekali pakai dan pengelolaan sampah berbasis sumber adalah gerakan dari hulu yang harus ditangani bersama. Kemudian di hilirnya pemerintah memanfaatkan pengelolaan sampah melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL). Kabar Bali Hits mengabarkan.